Shalom Bapak Ibu GPIN di seluruh Indonesia. Kami dari GPIN Kasih menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, negara kita masih menghadapi pandemi corona. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Yang pertama, tetap menggunakan masker. Yang kedua, sesering mungkin untuk kita tetap mencuci tangan. Dan yang ketiga, mari untuk menjaga jarak di setiap pertemuan gereja yang kita lakukan, apakah itu ibadah minggu ataupun ibadah-ibadah pertemuan yang sering kita lakukan. Demikian himbauan ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita akan kembali beribadah seperti biasa. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengangkat pujian hari Minggu, hari yang mulia.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Nas penuntut kita pada pagi hari ini terambil dari Imamat pasal 3 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahan itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, iman-iman itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Amin. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita terus memuji mengagungkan nama Tuhan dengan pujian Bila Ku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak luput dari dosa. Pada pagi hari ini, Allah yang penuh dengan kasih kembali menawarkan kasih dan pengampunannya kepada kita. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian Hidupmu Berharga.
bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Karena kita diciptakan Tuhan seturut segambar dengan rupa Allah. Allah itu sendiri yang menghembuskan nafasnya bagi kita, sehingga kita serupa dengan ciptaan Tuhan. Pada pagi hari ini, 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, serahkanlah seluruh pergumulanmu, seluruh beban yang saat ini ada di pundak kita. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih itu. Karena Tuhan yang penuh dengan kasih itu, tangannya terbuka bagi kita, yang mau mengampuni kita, yang mau menyucikan kita, agar kita layak di hadapan hadirat-Nya. Bapa di surga, pada pagi hari ini, kami umat-Mu jemaat GPN Kasih, kami kembali merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengaku bahwa kami adalah makhluk ciptaan-Mu yang tidak luput dari namanya dosa. Oleh sebab itu kami datang Tuhan, kami mengaku setiap pelanggaran yang kami lakukan di hadapan hadirat Tuhan, baik yang tidak berkenan, bahkan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, memohon anugerah-Mu Tuhan, agar Tuhan layakkan kami. Engkau mau mengampuni kami, agar kami kembali dikuduskan untuk menerima kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa di surga, dengarlah setiap doa kami, setiap pengampunan kami yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami yakin bahwa Allah sudah mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami di kayu salib, kami telah datang mengaku setiap pelanggaran kami di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perteraan Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Allah sudah mengampuni setiap perbuatan kita, oleh sebab itu marilah kita bersukacita, kita memuji, memuliakan nama Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita kepadanya. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian bersorak-sorak. Dalam keadaan berdiri, kita akan bermazmur bagi nama Tuhan. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita sekalian.
di bawah berikut doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hilang dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan kembali memuji dan menyembah Tuhan karena anugerahnya begitu besar sehingga kita sudah dilayakkan di hadapan hadiratnya. Kita akan menyembah Dia yang benar. Bagimu pujian. Padamu
menunggu dengan kuasa itu, selalu menuntut, menyertai dan memelihara kita, bahkan sampai saat ini kita ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai rasa ucapan syukur kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mari kita puji, kita sembah, kita agungkan Allah yang menyelamatkan hidup kita. Karena Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang berkuasa, bahkan Dia Allah yang bersemayam di sorga. Mari kita mengangkat tangan kita, mari kita memuliakan Dia yang membenarkan kita, Dia yang menguduskan kita, Dia yang memulihkan hidup kita. Agar apa yang kita lakukan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena setiap kita yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan, supaya kita memuliakan namanya yang kudus, supaya kita memuliakan Dia yang menyelamatkan hidup kita. Kita memuliakan Dia yang layak menerima pujian dan kemuliaan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami ciptaan-Mu, umat tebusan-Mu Tuhan, jemaat GPN Kasih, kami datang menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kami memuji, mengagungkan, kami membesarkan nama-Mu yang kudus itu Tuhan. Bahkan Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan bagi kami, karena kasih-Mu, kebaikan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Allah yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Dengarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami, Engkau Allah kami yang pantas menerima setiap pujian kami. Ini pujian dan penyembahan kami yakin, kami percaya Allah Roh Kudus ada bersama kami di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Dan juga berdoa buat hamba-Mu Pendeta Marci yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kuasa atas Tuhan menjamah hamba-Mu, agar setiap kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu kami bisa diberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Pendeta Marci Palenja. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian lagi, Bejana-Mu. Bawa
sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang senantiasa memberikan waktu bagi kami untuk sejenak diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami tahu akan mengarahkan kami, menasihati kami, memimpin kami untuk senantiasa hidup di jalan-Mu, Bapa. Terima kasih karena kesempatan ini adalah kesempatan di mana kami mau dipulihkan oleh Allah, mau diubahkan oleh Allah melalui kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami, Bapa. Telinga kami, hati kami terbuka kepadamu, karena firman Tuhan yang disampaikan berkuasa menguasai kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa di surga. Berkatilah saudara-saudara kami yang di rumah, yang beribadah sampai pada saat ini oleh karena usia dan juga untuk kesehatan. Kami merindukan biarlah saudara-saudara kami senantiasa tetap semangat untuk maju bersama dengan kekuatan Allah di dalam mengikut Engkau, Tuhan, di sepanjang hidup mereka. Dan pada saat ini kami menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah hikmat-Mu turun atas kami semua, dan urapan-Mu juga turun atas kami semua, memberkati kami, sehingga apa yang kami dengar tidak lalu dengan sia-sia, tetapi apa yang kami dengar sungguh boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Segala cara iblis dalam bentuk apapun yang berusaha mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman Tuhan, dengan roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan, roh-roh setan iblis yang ada yang berusaha mengganggu, kami tolak di dalam nama Yesus. Tidak berkuasa atas hidup kami, oleh karena kuasa Allah yang ada di dalam diri kami masing-masing, dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Berbicaralah kepada kami, karena kami semua telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya sampai pada saat ini? Saudara-saudara yang tidak hadir oleh karena usia dan juga untuk kesehatan, senantiasa tetap semangat, senantiasa tetap rindu untuk dipimpin dan ditolong oleh Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang sehat, mari datang ke gereja, kita bersama-sama memuliakan Tuhan bersama dengan saudara-saudara yang sampai hari ini telah hadir di gereja. Karena tidak selamanya kita akan beribadah seperti ini di rumah, tetapi selama ada kesempatan kita tetap melakukan ibadah dan doa kita bersama supaya virus corona ini juga cepat berlalu dan kita juga boleh bebas untuk datang ke gereja, bahkan kadang-kala juga kita pergi kemana-mana. Jadi perlu hati-hati dan tetap jaga protokol kesehatan. Dan terlebih lagi, marilah kita memiliki kerinduan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, dengan umat Tuhan di gereja, berdoa bersama, dan semuanya untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Bapa di surga. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Bapak Ibu memperhatikan di Alkitab masing-masing, dan saya akan membacakan untuk kita semua dengan berikut hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan mendengarkan, tetapi melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan dengan Allah artinya menjadikan berdamai, atau mendamaikan atau membuat berdamai. Kalau berbicara masalah berdamai artinya ada seseorang yang bermusuhan contohnya, atau tidak ngomong-ngomongan, ya, tetapi mau, ya, menyelesaikan masalahnya itu dengan baik, menerima satu dengan yang lain, maka terjadilah pemulihan antara yang bermusuhan tadi. Ya, jadi tidak lagi ribut, tidak lagi siwa-siwaannya, orang Jawa bilang begitu ya. Ya, tetapi sudah ada jalinan yang baik atau hubungan yang baik. Yang dulu bermusuhan sekarang sudah bersahabat. Artinya ada pemulihan yang terjadi antara yang tadi bermusuhan. Itu namanya berdamai. Tetapi ketika orang tersebut berdamai, pasti ada orang yang melakukannya. Tidak mungkin yang satu mau datang dan yang satu mau datang. Pasti ada orang yang mendamaikan mereka, ya, dengan menjelaskan bahwa kalau bermusuhan itu tidak baik, harus diselesaikan. Dan ketika itu sudah selesai, maka mereka tidak lagi bermusuhan, tetapi sudah berdamai. Orang yang melakukan itu dinamakan mendamaikan. Jadi Bapak Ibu sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah rusak oleh karena dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada lagi hubungan yang langsung kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu kudus adanya dan manusia itu dosa. Antara kudus dan orang berdosa tidak akan pernah bisa bertemu. Sehingga bagaimanapun manusia mengusahakan untuk bertemu dengan Allah, itu pasti akan sia-sia. Ya. Karena apa? Karena ada dosa yang menghalangi. Dosa yang menghalangi untuk bertemu dengan Allah. Dan dosa itulah yang memisahkan manusia. Sehingga Bapak Ibu sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesaya membicarakan hal ini dengan berkata dalam pasal 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa harus diselesaikan di hadapan Allah, karena ini adalah penghalang untuk terjadinya hubungan baik dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan usaha manusia untuk tetap memiliki hubungan baik akhirnya sia-sia karena manusia telah diusir dari Taman Eden.
Namun Allah yang penuh kasih itu tidak membiarkan manusia terus hidup di dalam dosa. Dengan inisiatif Allah sendiri, Ia mengutus anaknya yang tunggal, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, datang ke dunia ini, menjadi manusia sama seperti kita. Karena yang akan dipulihkan hubungannya adalah manusia, sehingga Dia datang menjadi manusia, hidup seperti manusia, tetapi Dia tidak terkontaminasi dengan dosa. Ya. Dia tidak berbuat dosa. Dia melakukan, Dia tahu bagaimana kehidupan dunia, Dia tahu bagaimana kehidupan manusia. Tetapi kehadirannya sungguh-sungguh menjadikan saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki hubungan yang baik kembali dengan Allah Bapa di surga. Mengapa saya katakan demikian? Kita diperdamaikan dengan Allah melalui dirinya. Apa yang telah dilakukan oleh anaknya yang tunggal ini? Dia bukan datang ke dunia biasa-biasa saja, tidak melakukan sesuatu. Dia punya misi, datang ke dunia, menyelamatkan manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, firman Tuhan katakan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua yang berdosa, firman Tuhan katakan, akan binasa. Tetapi oleh karena penebusannya, ya, pengorbanannya, darah yang dicurahkan buat saya dan saudara, membawa kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kolose katakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, seluruh dosa yang selama ini merupakan pemisah antara kita dengan Allah, telah ditebus oleh Yesus dengan darahnya yang kudus, nah, memakukan di atas kayu salib. Serta Dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Artinya Allah melupakan dosa kita sejauh timur dari barat. Dia tidak pernah mengingat-ingat lagi. Dia mau supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam, sungguh-sungguh mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesaya 43 ayat 25 berkata, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosa. Hal yang sama diungkapkan dalam Perjanjian Baru. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus pasal 5 19. Jadi Bapak Ibu sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sebenarnya menuju kepada kebinasaan, yang menjadi musuh Allah, tetapi diperdamaikan melalui Yesus Kristus. Dan kita telah menerima pendamaian itu, sehingga pada pagi hari ini kita memuji kebesarannya. Kita menaikkan ucapan syukur kepada Dia, oleh karena Dia telah melakukannya. Kita bukan lagi orang yang terhukum atau hidup bawah hukum dosa, tetapi kita menjadi orang yang bebas. Oleh karena Tuhan telah membebaskan kita dari hukum dosa itu. Tidak ada orang yang bisa melakukan hal ini, hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang melakukan hal ini. Sehingga Bapak Ibu sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika Tuhan telah melakukan di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan?
Kristus memperdamaikan kita. Melalui Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Terus sebagai orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Atau kita berdiam diri saja, tidak melakukan segala sesuatunya? Ya, karena merasa kita telah dimenangkan, tidak lagi menuju kepada kebinasaan, atau tidak lagi di bawah kuasa maut, kita mengatakan, oh saya sudah bebas. Tetapi hari-hari kita penuh dengan kehidupan yang tidak benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, diperdamaikan dengan Allah. Artinya kita sungguh-sungguh memahami akan hal ini. Pembebasan dari kuasa dosa, pengampunan yang Allah berikan dengan cuma-cuma, dan dengan darahnya Dia membayar lunas. Tidak pakai kredit, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita memuji Tuhan juga jangan pakai kredit. Ya, nunggu. Nanti ya penyembahannya, ya, baca firman-Nya. Tuhan mau semua kita lakukan dengan penuh tulus. Oleh karena apa? Oleh karena kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Jangan sampai kita menyia-nyiakan akan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi marilah kita senantiasa menaikkan ucapan syukur yang terhingga kepada-Nya. Sehingga sebagai orang yang sudah dipulihkan oleh Allah, hubungan kita menjadi baik kembali dengan Allah. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita ambil dari perenungan yang kita sudah baca tadi? Mari kita lihat ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Diperdamaikan dengan Allah. Menerima akan hal itu, mengakui akan hal itu, percaya akan hal itu, maka kita dibenarkan. Kalimat yang baru saya baca tadi, mari kita perhatikan bersama. Dibenarkan karena iman. Artinya bukan karena hebatnya kita, tetapi karena kita mau diubahkan oleh Tuhan, mau menerima, mau percaya kepada Dia. Ya, karena bagaimanapun kecenderungan hati manusia itu melakukan dosa, melakukan kejahatan. Tetapi pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berbicara kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Jika kita telah menerima pendamaian itu, ya, maka kita dibenarkan oleh Allah. Tapi kalau kita tidak menerima, maka kita tidak dibenarkan. Karena hanya melalui Tuhan Yesus sajalah kita mendapatkan hal itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kata sebab mungkin lebih baik diterjemahkan sekarang. Sekarang itu kita yang dibenarkan iman, dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Berbicara masalah dibenarkan, Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan di pasal yang keempat. Di pasal yang keempat, di mana dijelaskan di sana bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Bapak Ibu tahu siapa Abraham ya? Bapak semua orang yang percaya kepada Allah, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Ya. Alkitab mencatat, baik kita perhatikan bersama-sama. Ayat yang pertama dari pasal 4. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, untuk sombong. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Kepercayaan Abraham inilah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Bukan karena perbuatannya dia, karena dia juga melakukan dosa di hadapan Allah. Kalau masalah perbuatan mungkin kita bisa hitung.
Sudah banyakkah perbuatan-perbuatan baik kita, atau yang terbanyak itu perbuatan-perbuatan jahat kita? Mungkin orang lain tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir di rumah kita tidak bisa berbuat dosa. Bisa, lihat handphone aja bisa berbuat dosa. Lihat orang lain lewat aja bisa berbuat dosa. Hanya engkau yang tahu dengan Bapa. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab mencatat, ya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham percaya kepada Allah, dan Allah, ya, memperhitungkan sebagai kebenaran. Dan dalam ayat pasal ini, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya masalah Abraham yang disinggung, tetapi juga masalah Daud. Ya, Daud, kita kenal Daud seorang raja yang takut akan Tuhan. Ya, ungkapan hatinya itu dituangkan di dalam Mazmur paling banyak. Bagaimana dia memiliki hubungan baik dengan Allah, bagaimana dia memiliki hubungan yang intim dengan Allah, hubungan yang akrab dengan Allah. Walaupun dalam masa kesusahan, dia tetap mengatakan, saya bersyukur kepada Allah. 7 kali sehari aku memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Apakah Daud orang suci? Daud juga pernah jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang dikatakan oleh Daud, ya, seperti ayat yang ke-6, seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jadi pengampunan itu sangat penting di dalam kehidupan manusia. Sehingga jika tema kita pada pagi hari diperdamaikan dengan Allah, itu hal yang luar biasa yang sudah kita alami dan yang sudah dilakukan Allah di dalam kehidupan kita manusia yang berdosa, melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Ayat 8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi orang yang bersuka cita, orang yang merasakan kebahagiaan luar biasa itu adalah orang yang telah diampuni dosanya, tidak diperhitungkan, tidak diingat-ingat lagi dosanya. Itu adalah orang yang berbahagia. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita memperhatikan dari pasal ini bagaimana berbicara tentang Abraham khususnya, dan juga menyinggung tentang Daud. Karena ini sangat penting untuk kita memahami bahwa Abraham, ya, jika Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran di dalam kehidupannya dan dipakai menjadi berkat sampai kepada kita saat ini, oleh karena Abraham percaya sungguh kepada Allah yang hidup. Imannya tidak goyah, ya, imannya tidak goyah. Walaupun sudah tua istilahnya, apa yang telah dijanjikan Allah itu belum tergenapi. Tetapi Alkitab mencatat, mari kita memperhatikan dalam ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Mengapa dikatakan demikian? Ketika Allah memberikan anak kepada Abraham, usianya sudah usur, ya, Sarah juga demikian. Tetapi dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya, itu tidak mungkin lagi. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Usia itu tidak menghalangi kita untuk tetap memiliki semangat memuliakan Tuhan. Usia tidak menghalangi kita untuk tetap melayani Tuhan. Usia itu tidak menghalangi kita untuk tetap mengikut Tuhan. Semangat kita tetap. Bapak Ibu Saudara, mungkin masih ingat tentang khotbah Kaleb dan Yosua. Ya, Kaleb dalam usia 40 tahun, ketika dia berusia 85 tahun, kekuatannya sama. Dia masih bisa berperang dan sebagainya. Itu adalah berkat yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita walaupun mungkin tidak kuat lagi, tidak sehebat Kaleb lagi, tetapi semangat kita untuk memuliakan Tuhan terus berkobar-kobar, Bapak Ibu Saudara?
seperti Abraham yang tetap memiliki kepercayaan kepada Allah walaupun itu sudah sangat lemah tubuhnya. Ayat 20 dan 21, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Diulang lagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita? Kita katakan kita adalah anak-anak Abraham. Ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dan antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memperhatikan tokoh Alkitab, ya, dibenarkan karena percaya kepada Allah. Bahagia karena pelanggarannya diampuni dan diingat-ingat. Artinya Allah yang berperkara di dalamnya, Allah yang melakukan dalamnya, bukan kita. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus, kita dibenarkan di dalam Allah melalui Yesus Kristus. Nah, apa yang harus kita lakukan seperti yang saya katakan tadi? Ya, apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Kita kembali ke ayat yang tadi yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya kita yang sudah menerima, sudah diperdamaikan dengan Allah, dibenarkan oleh karena kita memiliki iman percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara, hari-hari kita, hidup kita harus dalam damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau berbicara masalah damai sejahtera Allah, apapun yang kita hadapi, apapun yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak membuat kita putus asa, nanti bunuh diri seperti itu, ya, tidak membuat kita putus asa, ya, semakin kita kuat. Karena apa? Karena ada damainya Allah di dalam hati kita, ya. Di dalam hati kita dikatakan dalam ayat yang satu tadi, kita hidup dalam kedamaian dengan Allah. Artinya bukan musuhnya Allah lagi, tetapi sahabatnya Allah. Karena hubungan kita telah dipulihkan oleh Allah, sehingga setiap hari kita dalam damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera bukan seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Biasanya kalau kita lagi sedih, putar lagu-lagu sedih, tambah sedih, ya. Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan, permasalahan, kesedihan, kita bernyanyi, ya. Saya ingat akan hal ini. Ada orang berkata yang tidak seiman dengan kita, berkata begini, "Wena ya orang Kristen itu, kenapa? Meninggal pun mereka tetap bernyanyi. Ada orang yang pergi pun, orang yang dikasih pun meninggal, kita tetap bernyanyi. Kenapa? Karena kita bersuka cita di dalam Allah yang telah memberikan kedamaian yang sejati yang tidak pernah diberikan oleh dunia kepada kita, kekal adanya. Sehingga marilah kita hidup di dalam damai sejahtera Allah. Kalau kita hidup dalam damai sejahtera Allah, tidak akan ada permusuhan antara satu dengan yang lain di dalam keluarga, ya, tidak saling ngomongan, suami istri anak, nggak saling ngomongan satu dengan yang lain. Bahkan di dalam keluarga besar seringkali kita menjadi ribut oleh karena warisan dan sebagainya. Tetapi kalau kita ada di dalam damai sejahtera Allah, Bapak Ibu, kita memahami bahwa hidup kita penuh dengan apa? Penuh dengan sukacita, menyelesaikan masalah apapun yang ada dengan sukacita, dengan kekuatan Allah, dengan pertolongan yang datangnya daripada Allah.
Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini luar biasa dalam kehidupan kita. Mengapa? Yang dilakukan oleh Allah bukan ketika kita menerima Dia, tetapi ayat 10 dari pasal yang kita baca tadi. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Artinya ada jaminan yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Ya, makanya kalau kita hidup dalam sejahtera Allah, ya, ketika ada masalah apapun dalam keluarga kita tidak menjadi orang yang uring-uringan, khawatir, tidak bisa tidur satu hari satu malam. Seperti itu. Kita tetap menyerahkan seluruh permasalahan ini yang kita tahu di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada jawaban. Sehingga jangan berhenti untuk senantiasa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan dan mencari damai-damai yang ada di sana, di luar sana. Ya. Karena apa? Kalau kita hidup dalam damai sejahtera Allah, berarti kita menikmati apa yang ada di dalamnya yang telah disediakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Yang telah dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Hubungan kita yang telah baik kembali, dikatakan, ya, dan kita pasti diselamatkan dan memiliki hidup di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita diperdamaikan dengan Allah dan telah menerimanya, memiliki iman percaya kepada Dia, ya, iman percaya, dan kita tahu kita dibenarkan oleh karena Allah, marilah kita hidup di dalam damai sejahteranya senantiasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita semua hidup di dalam damai sejahtera Allah, artinya kita memiliki kesatuan di dalam kehidupan kita, baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan terlebih lagi dengan orang-orang yang ditebus sama dengan kita dalam gereja. Ya, kita tidak saling menyikut satu dengan yang lain, atau mungkin kita mengatakan, oh ada kotak-kotak di sana. Yang membuat kotak-kotak itu kita sendiri, bukan orang lain. Yang membuat kelompok itu kita sendiri, bukan orang lain. Tetapi kalau kita menyadari kita semua sama di mata Tuhan, diperdamaikan melalui Yesus Kristus, dibenarkan oleh karena kita percaya kepada Dia, sama kita. Ya, kalau kita sama, marilah kita sama-sama melayani Tuhan, semangat untuk terus memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Semangat. Ya. Jangan berpikir bahwa dia saja, tidak. Karena Dia mau, makanya kamu gak mau, kita banyak ngomong. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Ya. Hidup dalam damai sejahteranya Allah. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak lagi dipanggil oleh Allah sebagai hamba. Dalam Yohanes 15:15, Bapak Ibu mari memperhatikan Alkitab masing-masing. Kalian tidak lagi kupanggil hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang sedang dikerjakan tuannya. Kalian kupanggil sahabat, sebab semua yang kudengar dari Bapa sudah kuberitahukan kepadamu, karena engkau adalah sahabat. Sehingga Bapak Ibu dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang telah diperdamaikan dengan Allah, hidup di dalam damai sejahtera Allah, dan senantiasa satu dengannya, saling mengasihi, menguatkan, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain, membagi beban masalah kalau ada, tidak hidup sendiri. Mungkin kalau dia hidup sendiri ya orangnya hebat, menurut saya mungkin demikian, dan membutuhkan orang lain. Tapi selama kita hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara, pasti kita membutuhkan dukungan orang, baik dukungan doa, dukungan dana dan sebagainya, mungkin bisa seperti itu. Kita perlu demikian. Tetapi ketika kita memahami akan hal ini Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan orang lain, artinya juga kita membutuhkan Tuhan, bukan? Dan terlebih lagi ketika kita mengatakan kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dalam kehidupan kita tidak tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, apa artinya itu. Sehingga mari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara,
kita hidup dalam damai sejahtera Allah itu kelihatan dalam kehidupan kita. Ya, kelihatan dalam kehidupan kita. Mari kita menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita menjalin hubungan yang baik, yang aman, nyaman, enak antara satu dengan yang lain. Dan dari semua itu hanya nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita memikirkan nama Tuhan dimuliakan, kita melakukannya dengan penuh ketulusan hati. Tapi kalau kita memikirkan, supaya namanya hebat dan sebagainya, maka itu karena ada yang kita mau. Bapak Ibu, kalau kita mau sama orang, kita pasti melakukannya dengan baik. Ya, yang nggak baik jadi baik kan seperti itu. Yang tidak ada diada-adakan seperti itu. Tidak demikian di dalam Tuhan Yesus. Kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Artinya kita menjadi orang yang begitu dekat dengan Allah, akrab, intim dengan Allah, dan menjadi sahabat yang sejati. Sahabatnya Allah. Apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun, kita tetap datang kepada Dia, menyerahkan semuanya kepada Dia. Karena ketika serahkan kepada Dia, maka seberat apapun yang kita hadapi, kita akan memiliki kekuatan yang baru yang diberikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita melihat Bapak Ibu Saudara dari kebenaran firman Tuhan, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk dan oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerimanya kemuliaan Allah, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, dan seterusnya sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara, saya membaca sendiri dan kita memperhatikan ayat ini. Yang kedua adalah hidup dalam jaminan yang pasti. Ya, kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Kita sekarang hidup dalam damai sejahtera Allah dan juga hidup dalam jaminan yang pasti. Ya, pasti masuk surga. Ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kepastian kehidupan kekal di dalam kehidupan kita. Pasti. Bukan mudah-mudahan. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus kepada kita. Dikatakan tadi, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Itu bukan usahamu, itu pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu, tapi itu semua karena kasih dan anugerah. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, diperdamaikan dengan Allah, artinya kita hidup dalam jaminan yang pasti. Yang pasti yang telah disediakan oleh Allah dan sudah diberikan kepada kita. Dikatakan di sini ayat selanjutnya, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah nanti ketika kita bersama setelah meninggal di surga. Ya. Tapi selama di dunia ini katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wah, ini hal yang terbalik mungkin ya. Saya katakan tidak demikian Bapak Ibu. Kalau kita hidup dalam damai sejahtera Allah, maka pergumulan apapun tidak akan membuat kita undur atau iman kita undur. Tapi kita tetap memiliki semangat untuk terus hidup di dalam kekuatan Allah, untuk terus menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk terus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, membawa seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Ya, kita bermegah di sini bukan berarti kita menyombongkan diri, tetapi kita berbangga. Ya, kita berbangga oleh karena nanti Tuhan akan memberikan kemuliaan yang tidak bisa diberikan oleh orang lain, ya, tapi Tuhan memberikan kepada kita. Dan bukan hanya itu saja, kita juga berbangga, ya, kalau kita dalam kesengsaraan oleh karena nama Tuhan. Bapak Ibu, saya membaca ayat ini, wah, ini luar biasa. Bagaimana saya bangga
ketika saya menderita kok bangga? Harusnya susah hati dong, ya kan? Susah hati. Tetapi bukan demikian yang dimaksud, ya. Bukan susah hati. Karena melalui kesengsaraan kita, dikatakan kata selanjutnya, kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Jadi semakin banyak pergumulan yang kita hadapi, semakin kita kuat pegangan kita kepada Tuhan. Mungkin kadangkala lepas, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Kalau dalam kan ada jabat tangan Romawi ya. Ketika merasa lelah, merasa nggak berdaya lagi, seakan-akan tangan kita terlepas, tetapi tangan Tuhan tidak pernah terlepas. Kalau tangan Tuhan tidak pernah terlepas dalam kehidupan kita, artinya kita juga walaupun dalam kelemahan tetap bersandar, tetap memandang kepada Allah. Ya, tetap memandang kepada Allah. Dan selanjutnya dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, makanya dikatakan kalau kamu setia dalam perkara kecil, maka perkara-perkara besar juga akan diberikan kepadamu. Kamu akan bisa menghadapinya. Kalau kamu sudah melewati satu, tapi kalau kamu tidak mau melewati satu pun, bagaimana mau diberikan yang lainnya? Kamu pasti akan tumbang seperti itu. Tapi ketika kita menghadapi hal yang mungkin di luar daripada yang kita pikirkan, tetapi kita tetap membawanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita menghadapinya. Kan Tuhan Yesus katakan, pencobaan yang kamu alami biasa kok, ya, tidak akan melebihi kekuatanmu, karena Tuhan tahu sejauh mana kekuatan kita, maka Dia tidak akan memberikan melebihi daripada kemampuan kita. Asalkan ketika kita menghadapinya itu, kita penuh dengan ucapan syukur dan tetap berpengharapan di dalam Dia, karena di dalam Dia ada jawaban yang pasti, ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara jangan meninggalkan Tuhan ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan, Bapak Ibu Saudara. Dalam Kisah Para Rasul 5:41 sampai dikatakan begini, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Bayangkan, mereka dihina, mereka disusah, kan seperti itu, masuk dalam penjara. Tetapi setelah itu mereka bersuka cita, bergembira ketika meninggalkan. Itu oleh karena apa? Dikatakan di sini oleh karena dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara tidak undur. Ya, menderita karena nama Yesus luar biasa. Menderita karena nama orang kita kecewa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita harus hidup di dalam kepastian yang Tuhan berikan kepada kita, jaminan yang pasti. Ya. Bukan iming-iming saja, tetapi benar jaminan yang pasti. Ya. Asuransi yang seringkali memberikan, kalau kamu masuk asuransi, jaminannya pasti. Tapi di tengah perjalanan ada banyak orang yang kecewa ketika kita harus mengklaim susah keluarnya. Katanya jaminannya pasti, sakit pasti langsung keluar uangnya. Tidak demikian kenyataannya. Ya, orang yang mau langsing juga begitu ya. Minum 3 bulan pasti, kalau nggak langsing uang kembali. Wah gitu ya. Seperti itu. Atau yang membeli obat perawatan wajah, 3 bulan pasti glowing. Kalau nggak glowing, uang kembali. 1 tahun dipakai pun nggak seperti itu. Berarti jaminannya tidak pasti. Ya, ketika ditanya, kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini dan sebagainya. Kita yang hidup di dalam Tuhan Yesus, jaminannya pasti masuk surga. Yang pertama, pasti diberikan jalan keluar dari masalah dan pergumulan yang ada. Pasti dimampukan, pasti dikuatkan, dan pasti pengharapan
tidak sia-sia. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi virus corona ini yang sampai pada saat ini terus bahkan semakin meningkat? Jakarta sudah ada PSBB lagi. Bagaimana dengan Surabaya? Ya, yang terus melaju, bukannya menurun, tapi tetap tetap dalam zona merah. Sehingga kita juga saat ini ada di rumah untuk beribadah. Ya. Bagaimana kita menyingkapinya kan hal ini? Apakah kita semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Atau kita semakin undur? Ya. Kita semakin undur. Kita berani kemana-mana, tapi ke gereja nggak berani. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini membuat kita terlena. Bukan membuat kita tekun, tapi semakin membuat kita terlena. Hati-hati. Ya, dalam kondisi seperti ini, ada pengajaran yang akan berikan kepada kita untuk semakin mengandalkan Tuhan. Hidup di dalam jaminan yang pasti dalam Tuhan Yesus, tetap bertekun di dalamnya. Ya. Tetap berpengharapan. Tetap berbangga dalam mengandalkan Tuhan, berbangga dalam menomor-satukan Tuhan, ya. Berbangga di dalam kita senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terlena, ya. Kalau kita sudah terlena dan mata, oh sudah nggak apa-apa, kita bisa ibadah di rumah, nggak perlu ke gereja. Ini namanya terlena dengan keadaan COVID. COVID bisa membuat kita terlena dan juga bisa membuat kita penuh semangat untuk mengandalkan Tuhan. Karena kita berpikir, ya, hidup kita kalau misalnya kena COVID, tidak tahu apakah mati, apakah meninggal atau tetap mendapatkan kesehatan. Maksudnya sehat. Jadi kita bisa menilai, bisa menerima keadaan semuanya dengan tetap memandang kepada Allah. Jika ini diizinkan terjadi, aku semakin di dalam Tuhan, aku semakin hidup, aku semakin berpegang teguh kepadanya. Mengapa? Mari kita baca sama saya ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita tidak mengecewakan, karena pengharapan kita itu pasti. Jaminannya Yesus yang kita kenal. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai pada saat ini kita terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sampai Dia datang, pengharapan kita itu hanya kepada Dia yang memberikan kepastian, keselamatan yang sudah diberikan kepada, dan sampai akhirnya kita menikmati kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya kita yang telah dibenarkan oleh Allah karena pendamaian melalui anaknya Tuhan Yesus, bangga memiliki jaminan yang pasti. Bukan iming-iming seperti yang saya katakan tadi, atau karena kata orang, atau mungkin yang sering kita dengar, kami mau bukti dan bukan janji, atau buktikan kalau kamu betul-betul sayang sama saya. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, diperdamaikan dengan Allah. Kita harus hidup dalam jaminan yang pasti, pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, mari kita memperhatikan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 11.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Yang ketiga adalah hidup dalam pendamaian dengan Allah. Pendamaian artinya hidup dalam hubungan yang baik dengan Allah. Ya. Jadi kita harus terus mengusahakan hubungan yang baik dengan Allah. Caranya bagaimana? Melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Memuliakan Dia, melakukan yang baik, beramal mungkin seperti itu, ya, beribadah, berkumpul bersama-sama. Yang punya kelebihan main musik, ya silakan main musik. Yang punya kelebihan dalam nyanyi, silakan menyanyi. Karena kita hidup dalam pendamaian dengan Allah, kita bukan lagi musuh Allah, tetapi kita adalah sahabat Allah. Makanya kita harus memiliki hubungan yang baik karena kita telah dipulihkan oleh Allah. Jadi ketika Allah telah memulihkan kita, kita terus hidup dengan pemulihan Allah. Tidak berhenti di situ, continue terus. Kita hidup dalam pemulihan Allah. Ada banyak hal yang terus dipulihkan, terus dipulihkan dalam kehidupan kita. Ya, tidak berhenti ketika hanya terima Tuhan Yesus selesai sudah, karena sudah percaya kepada Tuhan, sudah tahu bahwa saya pasti masuk surga. Nah, sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Seperti orang belajar sampai dia tua, bahkan sampai meninggal. Kita terus belajar dan belajar. Artinya kita juga terus dipulihkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita hidup di dunia, banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, kita diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus, ucapan syukur yang tak terhingga hanya kepada Dia. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selain kita hidup dalam damai sejahtera Allah, kita hidup dalam jaminan yang pasti, kita juga hidup dalam pendamaian dengan Allah. Terus memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Hubungan yang baik, hubungan yang senantiasa ya memuliakan Tuhan. Kalau kita tak memiliki hubungan yang baik, berarti kita menjauhi dosa. Kita tidak mau siwa-siwaan. Kita tidak mau musuh-musuhan dengan orang lain. Tetapi kita senantiasa di dalam damai sejahtera daripada Allah. Dan hubungan yang sungguh baik. Oleh karena apa? Karena Allah sudah mati bagi kita. Firman Tuhan katakan tadi ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ya. Siapa yang mau mati untuk orang jahat? Enggak ada. Tetapi bisa jadi orang mau menyerahkan hartanya kepada orang yang baik. Oh, dia baik kok, aduh kasihan kalau dia seperti itu, tersiksa seperti itu. Tetapi bagaimana orang mau menyerahkan hidupnya sampai mau mati oleh karena orang yang jahat? Ini bisa menjadi pertanyaan. Tapi Allah di dalam Tuhan Yesus telah mendamaikan kita melalui pengorbanan anaknya di atas kayu salib, dan dikatakan sudah selesai. Selesai dilakukan. Itulah dikatakan Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Yesus Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Jadi apa yang harus kita buat, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita bisa memikirkan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita masih memikirkan tentang bagaimana saya mau dapat nama yang dipuja-puja oleh orang lain, ya mungkin kita menjadi artis kan seperti itu. Kalau dipuja-puja, disanjung-sanjung, ya ketika naik daun, ketika turun dia lupa. Kalau sudah sampai di tanah maksudnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jaminan pasti. Tadi yang kedua kita sudah bicarakan bersama. Sehingga kalau kita sudah memiliki hal ini, marilah kita senantiasa hidup dalam pendamaian dengan Allah.
hidup di dalam hubungan yang sangat intim dengan Allah, hubungan yang sangat akrab dengan Allah, hubungan yang sangat baik dengan Allah. Jangan meninggalkan Tuhan hanya karena yang ganteng. Jangan meninggalkan Tuhan hanya karena jabatan, tahta. Jangan meninggalkan Tuhan hanya karena wanita. Semua itu sementara. Marilah kita hidup dalam pendamaian dengan Allah. Hidup menikmati hubungan baik dengan Dia. Bebas datang kepadanya. Bebas mencurahkan hati kepadanya. Bebas memuji Dia. Bebas mengagungkan Dia. Hubungan yang baik ini tidak akan sia-sia ya, jika kita senantiasa berpegang teguh kepadanya. Bahkan mungkin nanti kita dipercayakan melayani, menjadi majelis atau pengurus. Mari kita menjadi orang yang setia kepada Dia. Hidup di dalam pendamaian Allah. Hubungan yang akrab dengan Allah. Kalau kita memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, artinya kita juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Ya, jangan pikir kita mengatakan, oh saya memiliki hubungan baik dengan Allah tapi dengan sesama kita memiliki hubungan yang gak baik. Bohong itu namanya. Karena Tuhan katakan apa? Bagaimana kamu katakan engkau mengasihi aku yang kamu tidak lihat? Orang yang kamu lihat aja kamu tidak kasih. Itu namanya bohong. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu memiliki hubungan baik dengan Allah, artinya Bapak Ibu memiliki hubungan baik dengan sesama. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki hubungan baik dengan Allah, maka Bapak Ibu tidak memiliki hubungan baik dengan sesama. Mari kita hidup seperti firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam damai sejahtera Allah, hidup dalam jaminan yang pasti, dan juga hidup dalam pendamaian dengan Allah. Terus dibaharui oleh Allah, terus akrab intim dengan Allah. Kenapa? Allah telah mengerjakan di dalam kehidupan kita. Dia membenarkan kita, bukan karena kita hebat, tetapi oleh karena kita percaya, dan Dia memberikan kasih karunia kepada kita yang mengambil keputusan untuk hidup di dalam Dia. Marilah kita semua hidup dalam sejahtera Allah, hidup dalam jaminan yang pasti seperti yang saya katakan tadi, dan senantiasa memiliki hubungan yang akrab dengan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena pada pagi hari ini kami lagi diingatkan bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan semuanya dilakukan selesai. Dan kami bersyukur Bapa di surga oleh karena kami menjadi bagian penebusan Allah di dalam Tuhan Yesus, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Terpujilah Engkau di dalam kehidupan kami, dan biarlah sepanjang hidup kami memuliakan Engkau. Kami setia dan taat kepadamu Bapa, dan kami juga boleh menjadi alat Tuhan, dipakai untuk mengabarkan kasih dan anugerah-Mu, mengabarkan berita sukacita yang Engkau telah berikan kepada kami, mengabarkan supaya banyak orang yang percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami juga bersyukur oleh karena seminggu yang telah berlalu Engkau Allah telah memberkati dan menolong kami. Kami yakin dan percaya seminggu ke depan ini Engkau Allah yang telah memberkati kami, dan Engkau Allah yang senantiasa menopang dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Engkau. Kami terus menyerahkan untuk anak-anak kami yang sekolah, mulai dari PAUD sampai dengan yang kuliah, yang sampai pada saat ini dilakukan di rumah Bapa. Mohon belas kasihan-Mu untuk anak-anak kami, sehingga mereka juga tidak malas belajar. Mereka juga tetap semangat mengikuti pelajaran, walaupun dilakukan di rumah. Ada kebosanan-kebosanan yang mereka hadapi, tapi kami rindu anak-anak kami tetap belajar. Mereka pintar oleh karena pertolongan dan kasih-Mu dalam kehidupan mereka, menyelesaikan semua tugasnya dengan baik, dan mereka juga senantiasa hidup di dalam pengharapan di dalam Engkau. Kau berikan kepada mereka kepintaran,
dan mereka mendapatkannya oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Dan juga kami berdoa untuk kebutuhan anak kami, biarlah Engkau Allah yang mencukupkan. Karena dalam masa COVID ini Bapa, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami, bahkan dalam pekerjaan kami, untuk upah yang tidak lagi seperti yang dulu. Tetapi kami tahu Bapa di surga, Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Engkau yang mencukupkan senantiasa. Dan terpujilah Engkau Bapa, oleh karena sampai pada saat ini kami masih bisa menikmati berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Makan, minum, pakaian kami, semua dicukupkan oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Menyerahkan untuk pelayanan kami Bapa, baik majelis dan pengurus yang bertugas, yang senantiasa melaksanakan tugas mereka dengan setia dan taat. Mari berikan semangat di dalam kehidupan mereka. Mari berikan kekuatan dan terus melayani Tuhan dengan penuh dengan ketulusan dan kerendahan hati di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pada hari ini kami boleh melayani bersama dengan tim musik, singers dan juga pemimpin pujian, serta bersama dengan jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Kami yang masih beribadah di rumah, Tuhan Yesus juga menolong berkati, sehingga semangat kami terus menyala-nyala untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Menyerahkan juga untuk GPN seluruh Indonesia, biar boleh menjadi berkat Tuhan, dipakai untuk melayani dan memenangkan jiwa, dan senantiasanya berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa juga kami menyerahkan untuk pelayanan di Jawa Timur, baik di tempat ini dan juga di Mahanaim, di Sidoarjo dan juga Lumajang. Kami berdoa kiranya Engkau Allah memberkati, sehingga pelayanan kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami, di mana kami ada, di mana kami hidup, di mana kami tinggal, dan di mana kami melayani. Kiranya Engkau juga berkati. Bahkan terlebih lagi Bapa di surga, untuk masa-masa pemilihan wakil daerah di seluruh Indonesia, kiranya Engkau menolong, sehingga siapapun yang terpilih nantinya juga bertanggung jawab untuk memimpin daerah dengan baik, memajukan daerah di mana dia ada. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Menyerahkan juga Bapa di surga untuk pemimpin negara kami, dari presiden sampai kepada aparat pemerintah yang terkecil dan negara kami. Mari Engkau Allah memberkati mereka. Mari Engkau Allah memimpin mereka. Mari Engkau Allah memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga negara kami maju, negara kami sejahtera, negara kami aman, oleh karena bertanggung jawab di setiap apa yang mereka lakukan. Bahkan terlebih lagi dalam masa COVID ini Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan, biarlah pemerintah dan juga kami masyarakat Indonesia bergandengan tangan untuk menghalau, untuk memutuskan rantai COVID ini Bapa. Maka yang saat ini terbaring lemah oleh karena virus yang ada, mari Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kami semua sungguh-sungguh mentaati protokol kesehatan, sehingga kami juga terhindar dari virus yang ada. Terpuji nama Engkau, termulia nama-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena pada pagi hari ini kami lagi diingatkan bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan semuanya dilakukan selesai. Dan kami bersyukur Bapa di surga oleh karena kami menjadi bagian penebusan Allah di dalam Tuhan Yesus, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Terpujilah Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah sepanjang hidup kami memuliakan Engkau. Kami setia dan taat kepadamu Bapa. Dan kami juga boleh menjadi alat Tuhan, dipakai untuk mengabarkan kasih dan anugerah-Mu, mengabarkan berita sukacita yang Engkau telah berikan kepada kami, mengabarkan supaya banyak orang yang percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami juga bersyukur oleh karena seminggu yang telah berlalu Engkau Allah telah memberkati dan menolong kami. Kami yakin dan percaya seminggu ke depan ini Engkau Allah yang telah memberkati kami, dan Engkau Allah yang senantiasa menopang dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Engkau. Kami terus menyerahkan untuk anak-anak kami yang sekolah, mulai dari PAUD sampai dengan yang kuliah, yang sampai pada saat ini dilakukan di rumah Bapa. Mohon belas kasihan-Mu untuk anak-anak kami, sehingga mereka juga tidak malas belajar. Mereka juga tetap semangat mengikuti pelajaran, walaupun dilakukan di rumah. Ada kebosanan-kebosanan yang mereka hadapi, tapi kami rindu anak-anak kami tetap belajar. Mereka pintar oleh karena pertolongan dan kasih-Mu dalam kehidupan mereka, menyelesaikan semua tugasnya dengan baik, dan mereka juga senantiasa hidup di dalam pengharapan di dalam Engkau. Kau berikan kepada mereka kepintaran, dan mereka mendapatkannya oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Dan juga kami berdoa untuk kebutuhan anak-anak kami, biarlah Engkau Allah yang mencukupkan. Karena dalam masa COVID ini Bapa, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami, bahkan dalam pekerjaan kami, untuk upah yang tidak lagi seperti yang dulu. Tetapi kami tahu Bapa di surga, Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Engkau yang mencukupkan senantiasa. Dan terpujilah Engkau Bapa, oleh karena sampai pada saat ini kami masih bisa menikmati berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Makan, minum, pakaian kami, semua dicukupkan oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Menyerahkan untuk pelayanan kami Bapa, baik majelis dan pengurus yang bertugas, yang senantiasa melaksanakan tugas mereka dengan setia dan taat. Mari berikan semangat di dalam kehidupan mereka. Mari berikan kekuatan dan terus melayani Tuhan dengan penuh dengan ketulusan dan kerendahan hati di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pada hari ini kami boleh melayani bersama dengan tim musik, singers, dan juga pemimpin pujian, serta bersama dengan jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Kami yang masih beribadah di rumah, Tuhan Yesus juga menolong berkati, sehingga semangat kami terus menyala-nyala untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Menyerahkan juga untuk GPN seluruh Indonesia, biar boleh menjadi berkat Tuhan, dipakai untuk melayani dan memenangkan jiwa, dan senantiasanya berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa juga kami menyerahkan untuk pelayanan di Jawa Timur, baik di tempat ini dan juga di Mahanaim, di Sidoarjo dan juga Lumajang. Kami berdoa kiranya Engkau Allah memberkati, sehingga pelayanan kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami, di mana kami ada, di mana kami hidup, di mana kami tinggal, dan di mana kami melayani. Kiranya Engkau juga berkati. Bahkan terlebih lagi Bapa di surga, untuk masa-masa pemilihan wakil daerah di seluruh Indonesia, kiranya Engkau menolong, sehingga siapapun yang terpilih nantinya juga bertanggung jawab untuk memimpin daerah dengan baik, memajukan daerah di mana dia ada. Terima kasih Bapa di surga.
terpuji nama Engkau. Menyerahkan juga Bapa di surga untuk pemimpin negara kami, dari presiden sampai kepada aparat pemerintah yang terkecil di negara kami. Mari Engkau Allah memberkati mereka. Mari Engkau Allah memimpin mereka. Mari Engkau Allah memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga negara kami maju, negara kami sejahtera, negara kami aman, oleh karena bertanggung jawab di setiap apa yang mereka lakukan. Bahkan terlebih lagi dalam masa COVID ini Bapak, kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah pemerintah dan juga kami masyarakat Indonesia bergandengan tangan untuk menghalau, untuk memutuskan rantai COVID ini Bapak. Makanya saat ini terbaring lemah oleh karena virus yang ada, mari Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kami semua sungguh-sungguh mentaati protokol kesehatan, sehingga kami juga terhindar dari virus yang ada. Terpuji nama Engkau, termulia nama-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Kita mengangkat pujian hidup kita yang benar. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali menyerahkan persembahan yang telah kami berikan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjamah dan menguduskan persembahan yang telah kami berikan untuk guna pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di gereja GPN Kasih di tempat ini. Hamba-hambamu yang telah Engkau pakai untuk mengelola keuangan ini, hikmat Tuhan turun atas mereka, agar keuangan ini dikelola dengan benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah memberikan, walaupun sudah memberikan pada pagi hari ini,
kuasa Tuhan menolong dan berkati mereka. Bahkan yang belum memberikan pun Tuhan menyertai dan berkati kami semua. Mungkin ada yang sakit, biarlah Tuhan sendiri akan mengunjungi, menjamah dan menyembuhkan. Mencari pekerjaan Tuhan berikan bagi mereka. Bahkan masih banyak lagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami, ini persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Persembahan yang hidup itu kami sudah datang dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Saya mewakili hamba Tuhan majelis mengucapkan banyak terima kasih untuk hambanya Ibu Pentemasi yang sudah memberkati kami semua melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menolong memberkati Ibu dalam pelayanan, dalam rumah, bahkan mengurus keluarga. Demikian juga kami mengucap syukur kepada Pak Alex yang sudah menuntun kami melalui tim musik. Terima kasih juga untuk pujian. Terima kasih juga untuk yang merekam. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan berkati setiap pelayanan kita. Demikian juga kami mengucap syukur pada jemaat Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong dan berkati kita. Terima kasih juga atas persembahan yang telah Bapak Ibu berikan, baik itu perpuluhan, persembahan ucapan syukur, bahkan persembahan yang lain-lainnya. Kiranya Allah yang penuh kuasa terus menolong dan berkati kita. Mungkin pada minggu ini ada yang berulang tahun, mungkin ulang tahun pernikahan, walaupun ulang tahun pernikahan, bahkan ulang tahun kelahiran. Kalau ada, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan berkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Hai Bangkit bagi Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan telah engkau dengar pada pagi hari ini. Pulanglah dalam kehidupan pribadimu, kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayananmu. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar, sampaikanlah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya menyertai engkau
dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.